Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang kesibukannya apa? Kuliah. Kuliah. Berarti sama ya kayak dulu gitu, masih tetap kuliah. Apalagi kan sekarang udah UAS gitu ya. Masih ada UAS susulan atau apa gitu ya, praktek-praktek kayak gitu. Nah, gimana sekarang itunya, sudah kelihatan lebih ceria lagi ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Saya sangat terima kasih karena Anda sudah menyempatkan waktu pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya juga kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Nah, saya penasaran, saya pengen tahu gitu, dalam sesi konseling kedua kemarin kita membahas tugas rumah gitu, yang dimana Anda itu akan mencari sumber bacaan dari internet, mungkin itu dari jurnal ataupun buku-buku lainnya. Nah, apakah sudah terjalankan? Alhamdulillah sudah terjalankan. Alhamdulillah. Lalu bagaimana perasaan Anda? Senang, terus bisa lebih tahu tentang materi-materi. Baik ya, Anda berarti sudah lebih enjoy gitu ya, sudah bisa memanage waktu Anda berarti, sehingga Anda bisa menyempatkan waktu untuk belajar. Nah, dalam sesi konseling ketiga ini juga ada beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, saya kalau boleh tahu, siapa yang boleh mengetahui permasalahan Anda pada sesi konseling ketiga ini? Kita berdua. Berarti cuma kita berdua ya. Nanti jika ada pihak lain yang ingin mengetahui, akan saya terlebih dahulu konfir kepada Anda. Nah, lalu dalam sesi konseling ketiga ini juga ada kontrak waktu yang dimana sekitar 30-40 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih ya. Nah, di sini juga saya izin untuk membuat catatan. Apabila ada hal-hal yang harus saya catat, nanti akan saya catat, dan di sini juga saya izin men-tag video sebagai laporan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, terima kasih. Nah, lalu apakah sekarang Anda sudah siap menjalankan atau melakukan konseling yang ketiga? Siap. Baik ya, kita mulai ya. Nah, dulu pada sesi konseling yang kedua kita membahas tugas rumah. Nah, tadi juga Anda sudah menjelaskan bahwa Anda sudah bisa menjalankan tugas rumah itu. Nah, lalu perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda semenjak terakhir kita ketemu? Saya jadi lebih bisa memanage waktu, terus bisa lebih relax, enjoy. Baik, jadi semenjak terakhir kita ketemu itu Anda sudah bisa memanage waktu gitu ya. Sudah sehingga Anda merasakan relax dan enjoy juga gitu ya, lebih santai mungkin, yang kayak berpikiran hal-hal negatif ataupun lebih terburu-buru juga. Nah, lalu ada gak pengalaman seminggu ini yang membuat atau yang meyakinkan diri Anda bahwa Anda itu sudah bisa memanage waktu? Kayak tugas-tugas terselesaikan, nggak mepet deadline, terus jadi Anda itu sudah bisa memanage waktu itu karena Anda sudah bisa mengerjakan tugas itu nggak terburu-buru gitu ya, tapi Anda mengerjakannya lebih awal lagi sehingga tugasnya bisa terselesaikan dan tidak berpikiran atau tidak memikirkan tugas yang belum selesai itu. Sangat baik sekali. Lalu apa perasaan yang Anda rasakan setelah Anda mengalami perubahan? senang, bisa lebih memanage waktu gitu, jadi enggak terburu-buru, lebih percaya diri gitu. Baik, jadi Anda merasakan senang gitu ya, karena Anda sudah berhasil memanage waktu, yang dimana bisa mengerjakan semua pekerjaan Anda itu dengan dengan lebih baik lagi, lebih cepat lagi gitu ya, tidak terburu-buru. Nah, lalu berarti Anda itu sudah bisa menjalankan tugas yang kemarin kita sepakati itu, tugas rumah itu ya. Nah, lalu jika diskalakan sekarang dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda sangat buruk dan 10 itu Anda merasa sudah baik-baik saja, ada di skala berapa sekarang? 9. Ada di skala 9. Apa yang dimaksud dengan skala 9 itu?
9 tuh karena saya sudah mampu melewati semuanya, bisa memanage waktu, mengerjakan tugas dengan deadline, mencari sumber materi. Baik, jadi di angka 9 itu Anda sudah bisa memanage waktu Anda gitu, yang dimana mungkin semua tugas yang Anda atau tugas rumah yang dulu kita sepakati dari mulai sesi pertama, sesi kedua itu sudah Anda jalankan gitu ya. Dari mulai Anda tugas yang pertama itu Anda akan lebih belajar lagi sebelum melakukan atau sebelum ada perkuliahan gitu ya. Dan tugas rumah yang kedua itu Anda itu akan lebih mencari sumber bacaan dari buku ataupun dari internet. Nah, sehingga sekarang Anda sudah yakin bahwa Anda sudah bisa memanage waktu Anda itu. Sangat luar biasa ya. Nah, dalam catatan kemarin itu Anda itu ada di skala 8 dan sekarang ada di skala 9. Apa yang membuat Anda mampu naik 1 poin ke atas? Karena saya mampu mencari sumber materi dari jurnal, dari artikel, dari buku. Baik, jadi kenapa Anda bisa naik 1 poin ke atas itu karena Anda sudah mampu mencari sumber bacaan dari buku, dari internet, dari jurnal, sehingga membuat diri Anda itu semakin yakin gitu ya bahwa Anda itu bisa memanage waktu Anda. Sangat luar biasa ya. Nah, baik, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini membutuhkan waktu untuk Anda menjawabnya. Baik, sekarang coba lihat di depan Anda, ada sebuah kursi kosong, yang dimana Anda bayangkan bahwa kursi itu adalah kursi masa depan Anda, kursi kesuksesan Anda, yang dimana semua masalah yang Anda bicarakan kepada saya semuanya telah selesai, dan Anda sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh Anda. Atau jika dibayangkan bahwa itu gambaran Anda di 5 tahun ke depan. Nah, katakan saja apa yang Anda lihat di kursi depan, di masa depan itu semua kesuksesan Anda, bahwa Anda sudah mencapai kesuksesan itu. Lalu, apa yang kamu lihat pada kursi itu? Saya melihat di kursi kesuksesan itu saya sudah menjadi orang yang sukses dan mencapai apa yang saya mau. Baik, jadi yang Anda lihat pada kursi itu bahwa Anda sudah mencapai kesuksesan Anda dan bisa mencapai apa yang Anda mau. Nah, apa yang dimaksud dengan kesuksesan Anda itu bagaimana? Terus apa yang dimaksud dengan apa yang Anda mau itu? Saya sudah bisa membantu orang lain, membahagiakan orang tua, terus bisa membantu orang lain, terus sudah menduduki cita-cita yang saya mau, bisa membuat brand sendiri. Baik, jadi kesuksesan yang Anda lihat itu bahwa Anda itu menjadi orang sukses yang sudah bisa membantu orang tua Anda dan bisa membantu orang lain gitu ya. Sehingga dan Anda juga sudah menciptakan brand sendiri gitu ya dalam kesuksesan itu. Nah, lalu apa yang terjadi pada diri Anda di kursi masa depan itu? Yang terjadi saya bahagia, bisa membantu orang lain, bisa membahagiakan orang tua. Baik, jadi yang terjadi di sana itu Anda sudah bisa membahagiakan orang lain dan bisa membahagiakan orang tua gitu ya, sehingga membuat diri Anda itu bahagia gitu ya, karena bisa membantu orang lain itu. Nah, lalu apa yang sedang Anda lakukan di sana? Saya sedang bekerja dan bisa menggaji karyawan. Baik, jadi di sana itu Anda sedang bekerja dan sedang menggaji karyawan Anda gitu ya, karena di sana mungkin Anda itu sudah menciptakan brand sendiri. Nah, baik sekali ya. Lalu apa yang berbeda pada diri Anda dari yang sekarang dari yang sekarang menuju masa depan Anda? Apa yang berbeda? Perbedaannya sekarang lebih bisa membahagiakan orang lain, terus bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau sebelumnya belum bisa.
Baik, jadi yang berbeda itu mungkin di masa depan itu Anda itu sudah bisa membahagiakan orang lain, yang dimana sekarang kalau masa dulu gitu Anda belum bisa membahagiakan orang lain, dan Anda juga di masa depan itu sudah bisa mencari uang sendiri gitu ya, dengan keringat atau kerja keras Anda sendiri. Baik, sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali. Nah, lalu apa yang Anda rasakan di masa depan itu? Yang saya rasakan bahagia telah mencapai kesuksesan saya, terus ya gitu. Baik, jadi yang Anda rasakan itu bahagia gitu ya, karena Anda sudah mencapai kesuksesan yang Anda harapkan, yang Anda inginkan itu. Sangat luar biasa. Lalu pikiran yang ada di masa depan itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ada dalam pikiran saya bisa mengembangkan brand saya, bisa menggaji karyawan dengan baik, bisa membahagiakan lebih orang tua. Baik, jadi yang ada dalam pikiran Anda itu, Anda harus bisa lebih mengembangkan brand Anda sendiri di situ, dan bisa menggaji karyawan dengan baik, dan juga bisa lebih membahagiakan orang tua Anda. Sangat bagus sekali. Nah, lalu jika dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang Anda lihat pada kursi itu, kira-kira akan diberi nama atau diberi judul apa? Jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Luar biasanya judulnya itu Jalan Menuju Kesuksesan. Nah, jika judul itu ada tadi pada bagian imajinasi Anda, kira-kira ada di manakah letaknya? Ada di bawah, di atas, di kiri, atau di kanan? Di atas. Berbentuk berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna apa? Hitam. Hitam. Baik. Jadi judul gambaran itu yang berjudul Jalan Menuju Kesuksesan, letaknya ada di atas dan berwarna hitam. Sekarang saya ingin Anda berjalan menuju kursi masa depan Anda, seperti yang Anda gambarkan tadi. Boleh sekarang silahkan Anda. Duduk. Selamat, sekarang Anda ada di kesuksesan Anda. Lalu apa yang Anda rasakan ketika awal duduk pada kursi itu? Saya merasakan bahwa saya sangat bahagia telah mencapai kesuksesan ini. Baik, jadi Anda itu merasa bahagia karena Anda bisa mencapai kesuksesan di masa depan itu. Lalu apa yang Anda pikirkan pada saat berada di masa depan itu? Yang saya pikirkan, saya ingin lebih bisa menolong orang lain, membahagiakan orang tua, sama mengembangkan brand saya sendiri. Baik, jadi yang Anda pikirkan itu Anda harus bisa lebih membahagiakan orang tua, lebih membahagiakan orang lain, dan Anda juga harus bisa mengembangkan brand Anda sendiri gitu ya. Nah, pada saat perasaan bahagia itu muncul, ada di bagian tubuh. Baik. Perasaan apa yang berbeda pada diri Anda di masa depan itu? Perasaannya bahagia telah mencapai apa yang saya mau. Nah, jadi Anda merasakan bahagia karena mencapai apa yang Anda mau. Nah, bahagia seperti apa jelasnya yang menggambarkan diri Anda di masa depan? Bahagia karena telah mencapai cita-cita yang saya mau, bisa menciptakan brand sendiri, bisa membahagiakan orang tua, bisa membantu orang lain, bisa menggaji karyawan-karyawan saya. Baik, jadi bahagia yang Anda rasakan itu karena Anda sudah bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan orang lain, dan bisa menggaji karyawan dengan baik, lalu bisa mengembangkan brand Anda dengan lebih baik lagi. Nah, dan rasa bahagia itu muncul sehingga membuat diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, jika diskalakan sekarang dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu Anda sudah merasa baik-baik saja. Ada di skala berapa sekarang? 10. Di skala 10. Boleh dijelaskan bagaimana skala 10 itu? Skala 10 itu saya merasa senang dan bisa memanage waktu, bisa mencapai semuanya. Baik, jadi di angka 10 itu Anda sudah bisa memanage waktu, sudah merasa bahagia,
karena Anda sudah bisa mencapai tujuan dari sesi konseling ini. Sangat luar biasa ya. Nah, saya senang sekali Anda sudah berada atau sudah mencapai angka 10 itu, sudah berada di skala 10 itu. Dan saya yakin Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa memanage waktu lagi dan menjadi orang yang sukses. Baik, sekarang saya ingin Anda lihat kursi masa depan yang sekarang. Nah, nanti Anda boleh silahkan berdiri dan Anda boleh melangkahkan kakinya, lalu setiap langkah Anda menemukan solusi untuk Anda membangun solusi untuk masa depan Anda. Boleh sekarang berdiri. Silahkan langkahkan kakinya. Lalu solusi apa yang muncul dalam pikiran Anda? Solusi yang pertama, mungkin saya akan lebih giat lagi dan lebih bisa memanage waktu, akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Baik, jadi solusi pertama itu Anda akan lebih giat lagi memanage waktu. Nah, lalu bagaimana cara Anda memanage waktu atau lebih giat lagi dalam memanage waktu itu? Kalau ada tugas ataupun apapun itu tidak akan menunda-nundanya lagi, akan langsung dikerjakan supaya tidak menumpuk. Baik, jadi cara dengan melakukannya itu dengan cara bahwa Anda itu akan lebih lebih cepat mengerjakan tugas-tugas itu tanpa menunda-nunda waktu itu, sehingga membuat diri Anda tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas dan bisa memanage waktu dengan baik. Nah, lalu sangat baik sekali ya. Lalu apa efek yang terjadi ketika Anda melakukannya? Efeknya saya tidak terburu-buru, terus lebih enjoy. Baik, jadi efek yang terjadi pada diri Anda itu Anda akan lebih merasa tidak terburu-buru dan merasa lebih rileks dan enjoy atau lebih santai gitu ya, karena tidak memikirkan atau tidak memikirkan apa yang belum selesai gitu. Baik sekali. Nah, lalu sekarang silahkan langkahkan kembali lagi langkah Anda. Lalu solusi apa yang Anda pikirkan? Solusi yang kedua, saya akan lebih percaya diri lagi bahwa sesuatu itu pasti bisa dilakukan. Baik, jadi Anda akan lebih percaya diri lagi. Nah, percaya diri seperti apa yang Anda maksud itu? Percaya diri bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin kebenarannya tidak mungkin, tapi bisa jadi bisa. Baik, jadi Anda itu akan lebih percaya diri lagi dengan percaya bahwa apapun itu yang Anda lakukan, Anda bisa melakukannya gitu ya. Yang awalnya mungkin Anda menganggap tidak mungkin bisa, tapi Anda bakal bisa melakukannya. Nah, lalu bagaimana cara Anda melakukannya? Mencoba dulu, meskipun gagal tapi tidak apa. Kalau sudah dicoba. Baik, jadi Anda melakukannya itu dengan cara Anda akan mencoba terlebih dahulu gitu ya. Meskipun itu gagal, tapi Anda itu tidak akan pantang menyerah. Sangat baik sekali. Nah, lalu apa efek yang terjadi pada diri Anda yang dirasakan oleh Anda ketika Anda melakukan hal itu? Lebih percaya diri dan bisa yakin mampu melewatinya. Baik, jadi efeknya itu Anda akan lebih percaya diri lagi dan lebih yakin bahwa Anda itu bisa melakukan hal itu dengan baik lagi, dan ya kedepannya Anda akan lebih giat lagi, lebih supaya bisa lebih percaya diri lagi. Sangat baik sekali. Lalu apakah ada solusi lain? Sudah. Baik, silahkan sekarang Anda duduk. Saya sangat senang sekali ya dengan kemajuan yang Anda capai. Banyak hal-hal positif yang Anda capai dari mulai sesi pertama sampai sesi ketiga sekarang, dan barusan juga Anda sudah menemukan solusi yang akan Anda capai buat kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, saya melihat dampak positif itu mengubah diri Anda, mengubah pribadi diri Anda menjadi lebih baik lagi. Lalu tadi juga Anda menyatakan bahwa Anda sudah mencapai skala 10, yang dimana skala 10 itu adalah tujuan ideal dari apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Baik, sekarang karena sudah mencapai angka 10, bagaimana dengan sesi konseling selanjutnya? Cukup. Sudah cukup.
Baik, sudah cukup ya. Nah, kita kan sekarang sudah ada di ujung pertemuan sesi konseling yang ketiga. Nah, saya ingin tahu uh, apa yang Anda dapatkan dari sesi konseling yang pertama. Dari sesi konseling yang pertama saya masih berada di titik ragu, terus takut untuk melakukan hal-hal lain. Baik, jadi dalam sesi konseling pertama itu Anda mungkin sudah sudah menjadi lebih baik lagi, tapi masih ada keraguan gitu ya, meragukan bahwa hal-hal yang akan Anda capai itu mungkin belum tentu berhasil, sehingga membuat diri Anda belum terlalu yakin dan merasa ragu. Nah, lalu apa yang Anda dapatkan dari sesi konseling yang kedua? Dari sesi konseling yang kedua saya ternyata mampu untuk melakukannya, terus bisa mencari materi sumber-sumber untuk belajar dari internet, buku. Jadi yang Anda dapatkan dari sesi konseling yang kedua itu, Anda sudah menjadi lebih yakin lagi bahwa Anda bisa melakukannya, sehingga Anda bisa rajin lagi dalam belajar, lebih bisa memilih waktu lagi, dan bisa mencari sumber bacaan dari mulai buku, jurnal, dan internet. Nah, lalu apa yang Anda dapatkan dari sesi konseling yang ketiga? Dari sesi konseling yang ketiga saya sudah merasa yakin bahwa saya bisa melewati semuanya tanpa ada rasa ragu lagi. Baik ya, jadi yang Anda dapatkan di konseling yang ketiga ini, Anda sudah merasa lebih baik gitu ya, sudah yakin bahwa Anda sudah berubah, sudah bisa memanage waktu lagi, dan bisa lebih yakin lagi bahwa Anda bisa melakukannya. Apakah ada lagi? Sudah. Baik. Nah, berarti Anda itu bisa gitu ya, hanya saja Anda itu perlu untuk bercerita terlebih dahulu, ataupun perlu untuk mengetahui step by stepnya gitu, solusi yang Anda capai itu, yang mungkin pada dasarnya Anda itu sudah mempunyai solusi, namun Anda itu masih kebingungan dalam menerapkan atau dalam melakukannya gitu ya, setiap step by stepnya. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, boleh sekarang Anda menuliskan pesan-pesan. Boleh di sebelah sini. Boleh dibacakan? Terima kasih karena sudah menjadikan saya lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya. Di sini juga saya mempunyai pesan-pesan yang dimana tadi itu Anda menyebutkan bahwa Anda itu solusi yang pertama itu Anda akan lebih giat dalam memanage waktunya, dan lebih giat belajarnya, dan yang kedua itu Anda akan lebih percaya diri bahwa sesuatu itu pasti akan bisa Anda lakukan. Nah, saya yakin Anda itu pasti bakal bisa melakukan itu lagi, Anda juga bisa memanage waktu lagi dan bisa mencapai kesuksesan yang Anda harapkan gitu ya, yang Anda cita-citakan. Saya sangat berterima kasih karena Anda sudah bersedia melakukan sesi konseling yang pertama sampai sekarang sesi konseling yang ketiga, dan juga saya sangat mengapresiasi Anda sudah bisa menjadi lebih baik lagi. Saya jadi saksi bahwa dari sesi yang pertama sampai sesi yang ketiga Anda melakukan melakukan hal-hal positif, dan Anda sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Saya sangat berterima kasih juga karena Anda sudah mempercayai saya sebagai konselor yang membantu Anda. Nah, sebelum itu apakah ingin